Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Yang pertama yaitu tentang definisi hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan perusahaan individu. Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa, dan hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa biasanya digunakan untuk menunjukkan kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja pada zaman dahulu. Hukum antarbangsa dan hukum antar negara menunjukkan pada kompleks keadaan dan azas yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk hukum internasional. Hukum internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan dan khusus berlaku di suatu bagian dunia tertentu. Yang pertama yaitu hukum internasional regional. Hukum internasional yang berlaku atau terbatas daerah lingkungan berlakunya seperti hukum internasional Amerika atau Amerika Latin. Seperti konsep landasan kontinen dan konsep kekayaan hayati laut yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi internasional umum. Yang kedua yaitu hukum internasional khusus. Hukum internasional dalam bentuk kaedah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai HAM sebagai cerminan, keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan, dan tingkah integrasi yang berbeda-beda dan bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan. Hukum internasional merupakan keseluruhan kaedah dan azas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara antara satu negara dengan negara, dua negara dan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek hukum, bukan negara satu sama lain. Baiklah, selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangannya. Zaman dahulu sudah terdapat ketentuan yang mengatur hubungan antara raja atau bangsa-bangsa. Dalam lingkungan kebudayaan India kuno telah terdapat kaedah dan lembaga hukum yang mengatur hubung antara suku, kasta, bangsa, dan raja-raja yang diatur oleh kebiasaan. Menurut Banerjee, adat kebiasaan yang mengatur hubung antara raja dinamakan Desa Dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu adalah Kautilya atau Chanakya. Abad Pertengahan. Selama abad pertengahan dunia barat dikuasai oleh satu sistem feudal yang berpuncak pada kaisar, sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada paus sebagai kepala gereja. Katolik Roma, masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa yang berdaulat, yang tahta suci, kemudian sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani. Perjanjian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting sejarah hukum internasional modern bahwa dianggap sebagai suatu peristiwa hukum internasional modern didasarkan atas negara nasional sebabnya adalah satu. Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi karena perang di Eropa. Perjanjian perdamaian mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi yang suci. 3. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing. 4. Kemerdekaan negara Belanda, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nub Safirari. Saya akan menyampaikan materi tentang asas-asas hukum internasional. Asas-asas hukum internasional itu sendiri terbagi atas 3 asas. Yang pertama, asas teritorial. Asas teritorial merupakan asas yang berdasarkan pada kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. Suatu negara bisa melaksanakan hukum bagi setiap orang ataupun barang yang berada di wilayahnya.
Yang kedua, asas kebangsaan. Merupakan asas diberlakukan oleh negara untuk setiap warga negaranya. Artinya, bagi setiap warga negara, dimanapun keberadaannya seperti di negara asing, akan tetap mendapatkan perlakuan hukum yang berlaku di negara asalnya. Dan yang ketiga, asas kepentingan umum. Merupakan asas yang didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Dan poin selanjutnya, sumber formal hukum internasional. Adapun sumber-sumber formal hukum internasional ialah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Tercantum dalam Piagam Mahkamah Internasional pada pasal 38, yaitu A. Perjanjian internasional dalam kurung Trakat. Dan yang B. Kebiasaan internasional terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. Dan yang C. Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dan yang D. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dalam berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum internasional. Yang keenam, pemberontak dan pihak dalam sengketa. Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Hak-hak tersebut meliputi hak menentukan nasibnya sendiri, sistem serta menguasai sumber kekayaan alam wilayahnya. G. Fokus pelanggaran hukum internasional. Yang pertama, persengketaan antara Israel dengan Palestina. 2. Konflik antara oposisi dengan pemerintah Mesir. 3. Kasus politik apartheid di Afrika Selatan. 4. Rezim Benito Mussolini saat berkuasa di Italia. 5. Adolf Hitler di Jerman. H. Cara-cara beracara di internasional atau ICJ. Sejak dibentuk pada tahun 1945, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice telah menangani kurang lebih 100 kasus internasional, baik yang bersifat sengketa antara dua pihak maupun advisor. Sebagai penerus dari PCIJ atau Permanent Court International of Justice yang didirikan pada tahun 1921, Mahkamah Internasional telah dianggap sebagai salah satu cara utama atau primary means untuk menyelesaikan konflik antar negara di dunia. Proses beracara di Mahkamah Internasional. Dalam hukum beracara secara keseluruhan ada 5 aturan yang berkenaan dengan Mahkamah Internasional sebagai sebuah organisasi internasional. Adapun kelima aturan tersebut adalah Piagam PBB tahun 1945, Statwa Mahkamah Internasional 1945, Aturan Mahkamah atau Rules of the Court 1970 yang telah diamandemen pada tanggal 5 Desember tahun 2000. Aturan ini berlaku atau entry in full force sejak tanggal 1 Februari 2001 dan bersifat tidak berlaku surut atau retroaktif. Dasar hukum yang berikut adalah panduan praktek. 9. Praktek ini secara umum berkisar tentang surat pembelaan yang harus dibuat dalam beracara di Mahkamah Internasional. Dasar hukum terakhir dari proses beracara di internasional adalah resolusi tentang praktek judisial internal dan mahkamah. Revolusi ini terdiri revisi keputusan. Ketundukan pada jurisdiksi Mahkamah Internasional dengan cara ini adalah melalui aplikasi dengan syarat bahwa ada fakta baru yang belum diketahui Mahkamah Internasional para pihak ketika keputusan itu dibuat dan bukan karena ada unsur kesengajaan daripada pihak. Kesimpulan, hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, hukum antar negara.
Jadi, hukum internasional ini menyangkut keseluruhan dari hukum yang berlaku antar lintas negara. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.